Apa yang baru saja aku lakukan? Seketika Ajeng tersadar dengan apa yang ia lakukan. Kenapa dia mengejar Raka sambil berteriak memanggil namanya seperti kerang gila? Padahal Ajeng sendiri yang menginginkan Raka pergi meninggalkannya. Mungkin ini yang terbaik buat kita, Mas. Aku bukannya ragu dengan perasaanku sendiri. Tapi aku ragu denganmu. Semoga dengan perpisahan kita ini, kamu bisa mendapat jawaban tentang perasaanmu yang sesungguhnya. Ajeng menghapus air matanya. Dia akan menjadikan waktu berpisah sementara dengan Raka ini untuk mengistirahatkan hatinya. Tapi yang Ajeng khawatirkan, Raka pergi tanpa membawa apapun. Pria itu terbiasa hidup mewah sejak kecil, pasti akan sangat kesulitan di luar sana. Hanya pakaian yang melekat pada tubuhnya juga ponsel saja yang pria itu bawa. Raka juga tak mungkin pulang ke rumah saudaranya karena yang Ajeng tahu, hubungan mereka tidak terlalu baik. Apa mungkin Mas Raka pulang dulu ke rumah kali ya? Mungkin saja Raka mengambil baju atau barang-barangnya dulu di rumah Ajeng. Ajeng yang sudah tak ada semangat untuk melanjutkan pekerjaannya lagi, akhirnya memilih untuk pulang. Dia menyerahkan semua pekerjaannya pada Rizal. Dengan wajah lesu sendunya, Ajeng menuju ke paviliun melalui samping rumah utama. Loh, Mbak Ajeng udah pulang. Kebetulan sekali Mbok Pinem sedang ada di taman samping. Udah Mbok, tadi Mas Raka pulang nggak ya? Nggak Mbak, Mbok dari tadi pagi bersih-bersih di sini sama di paviliun. Mbak Ajeng nggak lihat Mas Raka. Tapi kan biasanya pulangnya sama Mbak Ajeng tuh. Ternyata Mas Raka sama sekali nggak pulang. Dia beneran pergi tanpa bawa apa-apa. Sejenak rasa khawatir Ajeng semakin bertambah. Di mana pria itu akan menginap kalau tak ada uang sama sekali? Bagaimana caranya dia mendapatkan makanan? Tentu Ajeng merasa begitu kasihan pada suaminya itu. Ya udah Mbok, saya masuk dulu ya. Iya Mbak. Ajeng menjatuhkan dirinya di sofa kamarnya. Kini kamar itu terasa begitu lenggang. Padahal biasanya juga Raka sering tak ada di rumah. Tapi kepergian Raka saat ini sungguh terasa bagi Ajeng. Ajeng menatap miris foto pernikahannya dengan Raka. Di sana Ajeng yang memakai adat Jogja terlihat tersenyum tipis dan begitu anggun. Bersanding dengan Raka yang begitu gagahnya di sana. Dulu saat acara pernikahan itu, Ajeng kira Raka benar-benar menerima dirinya sepenuh hati seperti Ajeng yang pasrah pada jodoh yang dipilihkan ibunya. Tapi di hari itu juga, Raka telah melukai perasaannya. Acara pernikahan yang digelar dengan mewah dan penuh doa harapan semoga kedua mempelai hidup bahagia sampai maut memisahkan, tapi harapan hanyalah sebuah harapan. Dan kini suami yang seharusnya ada di sampingnya entah ada di mana. Semoga kamu baik-baik aja di luar sana Mas. Semoga kamu juga lekas mendapatkan jawaban yang terbaik untuk kita berdua. Suami yang tengah didoakan oleh Ajeng itu ternyata masih terlunta-lunta di jalan saat ini. Sejak tadi dia terus berjalan menyisiri trotoar untuk menuju ke suatu tempat. Pergi tanpa membawa apapun dan tanpa uang sepeser pun tentu saja membuat otak Raka langsung bekerja. Untung saja dia memakai sebuah jam tangan yang harganya lumayan. Menjual jam tangan itu untuk bertahan hidup beberapa hari sebelum mendapatkan pekerjaan tentunya itu yang ada di pikiran Raka sekarang ini. Dia tahu tempat di mana menjual barang-barang preloved dengan harga yang masih lumayan. Rencananya, hasil dari penjualan jam itu akan langsung Raka gunakan untuk menyewa kamar kos dulu. Setelah berjalan dengan begitu jauh, sampai langit sudah mulai gelap, akhirnya uang penjualan jam tangan sudah ada di tangannya. Raka tersenyum lega sambil memegang uang yang ia masukkan ke dalam kantung celananya. Raka baru ingat kalau sejak tadi dia tidak mengecek ponselnya. Siapa tahu ada pesan dari istrinya itu. Tapi kekecewaan tergambar jelas di wajah Raka ketika hanya mendapati Rizal dan beberapa stafnya saja yang mengirimnya pesan. Tapi tatapan kekecewaan itu langsung berubah sendu ketika dia menatap foto wajah istrinya yang ia gunakan sebagai wallpaper di ponselnya. Raka sempat mengambil foto Ajeng ketika tidur 4 tahun yang lalu. Foto itu selalu tersimpan di ponsel Raka tanpa istrinya itu ketahui. Mas akan buktikan sama kamu sayang, kalau Mas benar-benar mencintaimu dan gak mau kehilangan kamu. Apapun akan Mas lakukan demi mendapatkan kepercayaan kamu lagi. Raka mengusap layar ponselnya itu seolah sedang mengusap kulit wajah istrinya yang halus. Mas cinta sama kamu Ajeng. Sayangnya kata manis yang begitu tulus dari dalam hati Raka itu tak dapat didengar oleh Ajeng. Pagi ini adalah hari pertama Anga dan Aditya mulai beraktivitas seperti biasanya setelah 1 minggu mereka berada di Yogyakarta. Pasangan suami istri itu sedang bersiap untuk berangkat kerja dan ke kampus. Aditya sedang berganti baju dan Anga sedang menata makanan yang tadi sudah dimasak Aditya ke atas meja. Aditya memang tidak mengizinkan Anga untuk memasak.
Selain karena Anga yang tak diperbolehkan terlalu capek, Anga juga masih mual ketika mencium bumbu yang sedang ditumis. Udah siap sayang, udah mas, ayo kita makan dulu. Anga memberikan nasi goreng untuk Aditya bersama dengan telur mata sapi di atasnya. Sementara Anga mengambil wedang roti buatan Aditya. Dikarenakan Anga yang tiba-tiba kembali mual ketika melihat nasi, akhirnya Aditya membuatkan roti tawar yang diberi kuah santan oleh Aditya. Dia mendapatkan resep itu dari Mbok Pinem yang dulu sering membuatkan untuknya sebagai takjil ketika bulan puasa. Lalu untuk makan siang Aditya, pria itu sudah memasak beberapa menu untuknya sendiri. Kamu kenyang cuma makan itu doang dek. Kenyang kok mas, kan Anga minum susu juga. Terus nanti makan siangnya gimana? Kamu nggak makan banyak kalau lemas gimana? Anga siang nanti makan ini mas, Anga menunjukkan salad buah buatannya yang ia buat tanpa mayones. Nanti Anga beli roti atau apa gitu di kantin kalau kepingin. Misalnya bawa kalau nggak kemakan juga mubazir. Anga nggak bisa makan nasi lagi mas. Beda kalau di Jogja, Anga doyan banget makan nasi asal ibu yang masak. Iya aneh banget ini anak kita. Kayaknya bener kata ibu kalau dia sayang banget sama eyang utinya. Buktinya dia mau makan apa aja buatan ibu, Aditya mengusap perut Anga dengan gemas. Iya mas, kayaknya pulang ke Jogja keputusan yang tepat deh. Kamu kayaknya udah pingin banget tinggal di sana. Iya, walau kemarin cuma seminggu tapi rasanya nyaman. Kemarin juga kita belum sempat jalan-jalan. Padahal waktu Anga bedres, Anga senang lihat di sosmed banyak banget tempat yang asik di sana. Iya mas sampai lupa kalau di sana kita belum sempat jalan-jalan. Maaf ya, besok kalau kita tinggal di sana, kamu mau kemana aja mas antar pokoknya. Janji, Anga mengarahkan jari kelingkingnya pada Aditya. Janji sayang, Aditya menautkan kelingkingnya pada Anga. Ya udah ayo berangkat mas. Anga nggak sabar kasih oleh-oleh buat Caca. Ibu mertuanya memang membawakan banyak sekali makanan khas Jogja. Bapia pato, bapia kukus dan yang lainnya. Itu semua juga dari pabrik milik keluarga Aditya semua. Jadi Anga ingin memberikan itu untuk Caca, Mbak Sri dan tetangganya yang lain. Caca pasti suka karena kemarin Caca sempat meminta oleh-oleh makanan yang memiliki isian beberapa rasa itu. Iya sayang ayo, mulai hari ini, Aditya berangkat kerja menggunakan mobilnya. Tadi malam Karyo dan Bejo memang langsung pulang dengan kereta api setelah mengantar mobil untuk Aditya. Nah sekarang kan enak, kamu nggak kepanasan lagi kalau naik mobil. Kamu juga nggak kena asap kendaraan yang suka bikin kamu batuk-batuk. Maaf ya karena nggak dari kemarin-kemarin mas minta dikirim mobil atau beli sendiri, ujar Aditya sambil mengendarai mobilnya. Nggak apa-apa kok mas. Kalau sekarang Anga masih naik motor juga nggak apa-apa asalkan sama Mas Adit. Beneran, Aditya menoleh menatap istrinya. Ya bener dong mas, buktinya dari awal Anga nggak pernah nolakkan kalau diajak naik motor. Iya juga sih sayang, padahal dulu mas kira kamu gadis yang manja. Mas takut kalau kamu sampai nggak mau menerima mas yang hidup seadanya. Anga tak menyalahkan pandangan Aditya kepadanya. Siapapun pasti akan menilai Anga gadis yang manja akibat ulah kakaknya. Ya mau gimana lagi mas. Tahu sendiri kan kalau Kak Angga itu protektif banget sama Anga. Apa-apa selalu nggak boleh, kemana-mana sendirian nggak boleh, belajar masak nggak boleh. Pokoknya banyak peraturan Kak Angga yang tanpa sadar justru buat Anga jadi nggak bisa apa-apa seperti wanita lain di luar sana. Masak aja baru belajar setelah Anga jadi istri Mas Adit. Sekarang Anga benar-benar leluasa bicara dengan suaminya. Tak seperti saat pertama menjadi istri Aditya, begitu canggung, malu dan kaku. Sekarang mereka benar-benar saling terbuka. Tapi Mas justru berterima kasih sama kakak kamu. Karena berkat dia, Mas jadi punya istri anak rumahan yang baik dan penurut. Kalau masalah kamu nggak bisa apa-apa, kan bisa belajar. Buktinya kamu udah bisa masakkan sekarang. Iya juga sih Mas. Tapi maaf karena selama hamil Anga jadi nggak bisa bantuin Mas di rumah. Itu udah tugas Mas sebagai suami kamu sayang. Mas aja udah makasih banget karena kami udah mau mengandung anak Mas. Kamu cukup duduk aja biar Mas yang kerjakan semuanya. Anga langsung bergelayut manja di lengan suaminya. Sekali lagi dia mengucap syukur di dalam hatinya karena memiliki suami seperti Aditya yang kini mungkin hanya ada 1/100.000 di dunia ini. Tak terasa mobil Aditya mulai memasuki area kampus. Area di mana Caca sering menunggu kedatangan Anga atau sebaliknya. Anga kuliah dulu ya Mas. Anga meraih tangan Aditya untuk menyalaminya. Iya, kamu hati-hati. Jangan capek-capek, kalau ada apa-apa langsung hubungi Mas ya. Iya Mas, Anga tak risih dengan sikap Aditya itu.
Anga justru senang karena suaminya begitu peduli kepadanya. Kap, Aditya mengecup kening Anga sebelum istrinya turun dari mobil. Mas, hati-hati. Iya sayang. Caca yang sejak tadi terus memandang ke arah mobil Aditya dan Anga langsung terkejut begitu melihat Anga yang turun dari mobil itu. Dah mas, Anga sempat melambaikan tangannya dan melihat kepergian suaminya dulu sebelum menghampiri Caca. Anga, Caca berlari mendekat pada sahabatnya itu. Caca, aku kangen, mereka berdua saling berpelukan seperti lama gak bertemu padahal hanya berpisah 1 minggu. Sama gue juga, tapi tunggu. Tadi itu Mas Adit kan? Itu mobilnya. Caca melepas pelukannya lebih dulu. Iya, kemarin diantar sama supirnya ke sini. Oh iya gue lupa kalau suami lo itu keluarga Ningrat. Jadi nggak heran kalau sekarang bawa mobil ke sini, ucap Caca sambil menepuk jidatnya. Cek biasa aja kali. Walau mereka Ningrat tapi mereka sederhana kok kehidupannya. Oh ya, ini aku bawain oleh-oleh dari Jogja. Ini hasil produksi dari pabrik keluarga Mas Adit juga loh. Anga memberikan bingkisan yang cukup besar berisi beberapa kotak kue khas Jogja itu. Wah banyak banget nggak? Sekarang gue percaya kalau suami lo bener-bener sultan. Biasa aja kali kak, Mas Adit nggak suka kalau dipanggil gitu. Ayo masuk. Anga merangkul bahu Caca yang asik mencicipi salah satu oleh-oleh dari Anga. Jadi suaminya Anga itu keturunan Ningrat. Tadi juga Anga diantar pakai mobil padahal biasanya naik motor. Berarti suaminya Anga kaya dong, mana punya pabrik juga, gumam seseorang yang sejak tadi menguping pembicaraan Anga dan Caca.